Pentingnya formasi parkir bus. Kata itulah kita sematkan untuk timnas Indonesia di era sekarang ini. Jadi kita tahu bahwasanya timnas Indonesia baru aja kebantai habis-habisan 5-1 sama Australia karena bermain terbuka, bermain terang-terangan, apalagi di kandang lawan, dan lawannya ini juga bukan kaleng-kaleng Australia, guys. Ya, meskipun Australia nggak ada pemain intinya, tapi Australia tetap Australia, langganan Piala Dunia, ya kan? Dan kita berani-beraninya dengan pede, dengan belak-belakan, main terbuka. Udahlah, wassalam, langsung dikasih paham, ya kan? Sama timnas Australia, boom, 5 gol. Ini menjadi kekalahan yang paling telak dimiliki oleh Indonesia selama kualifikasi round 3. Round 3 ya. Yang kemarin lawan Irak itu round 2, guys. Nah, di sini kita mau berbicara tentang pentingnya formasi parkir bus. Jadi kita tahu sering sekali Coach Sintayong diejek, dibully, dicecar ya dengan formasi parkir busnya yang hanya mengandalkan serangan balik, ya kan? Ini kok kayak gini aja monoton, nggak enak ditonton. Iya, mau monoton, mau nggak enak ditonton, yang penting apa? 3 poin. Mau monoton, mau nggak enak ditonton, yang penting apa? Dapat poin. Lawan Arab dapat poin, dapat Bahrain dapat poin, lawan Australia dapat poin, ya kan? Coba. Nah, tengok nih hasilnya main total football. Berantakan. Memang belum siap kita itu main total football, kawan-kawan. Kenapa? Karena belum merata kemampuan pemain-pemain kita ini. Masih timpang antara satu pemain dengan pemain yang lain. Ya kan? Kemarin itu kan salah satu dalihnya biar dipecat Sintayong ya, selain daripada karena bahasa katanya ya, dan menenangkan Roker Room, yaitu pola permainan timnas kita ini cenderung bertahan dan hanya mengandalkan serangan balik. Padahal Coach Sintayong udah mikir-mikir loh itu semua, bahwasanya memang dia tahu kapasitas pemainnya belum layak. Dia tahu bahwasanya, oh pemainku ini cuma cukupnya main bertahan. Kenapa? Karena kalau dia main nyerang, nanti diserang balik nggak kuat dia bertahannya. Makanya difokuskan bertahan, pasang 5 back. Datanglah pengamat online tadi kan. Aduh, ini bertahan jelek kali kayak gini. Wah, ini orang pemain diaspora kita tuh Belanda loh. Orangnya dari kecil ditatar untuk jadi total football, menyerang, tiba-tiba disuruh bertahan, nggak banget. Tuh deh. Tengok, dikasih pemain Belanda, dikasih pelatih dari Belanda, asisten Belanda, baru juga penasehatnya juga Belanda. Apa hasilnya? Di masa 1 juga nya. Lebih parah lagi, ya kan? Betul nggak? Nah itu seharusnya, ya kan, Patrick Kluivert itu dia tidak banyak mengubah pola permainan yang dimiliki Coach Sintayong sebelumnya. Kalau memang betul mau apa ya? Sebenarnya aku udah pas itu Alex Pastor dia ngomong ya di beberapa minggu yang lalu. Alex Pastor ngomong kan, ditanya wartawan, kira-kira mau pakai total football, mau total menyerang gitu kan? Toh apa kata Alex Pastor? Ya tengok dulu lah, belum janji dia, tengok dulu kapasitas pemainnya. Kalau memang apa ya bertahan juga lah kata dia. Kan? Nah ini aku nggak tahu tiba-tiba kok bisa menyerang. Apakah karena keras kepala Patrick Kluivert yang pengen nyerang, padahal Alex Pastor udah nenangkan bilang jangan kita bertahan. Wah, kita nggak ada yang tahu. Ya kan? Nah, dari sini kita bisa lihat bahwasanya timnas Indonesia memang untuk saat ini lebih layak untuk parkir bus, apalagi melawan tim-tim yang kuat dan levelnya di atas kita. Lawan Australia itu sangat disayangkan kita nggak dapat 1 poin, karena kalau kita dapat 1 poin, langkah kita untuk menuju langsung Piala Dunia terbuka lebar, ya kan? Tapi gara-gara udah kalah, maka kita nggak usah banyak muluk-muluk mikir dapat posisi 2, kita dapat posisi 3 dan posisi 4 aja udah mantap kali bagi. Oh iya, baru lagi kalian lihat lah, memang sejauh ini adalah perubahan daripada timnas Indonesia daripada Sintayong. Apa itu? Kita menang ball position. Ya kan, ball position tadi kalau nggak salah itu 61 banding 39. 61% Indonesia, 39 Australia.
Kapan coba bisa kita lihat Indonesia bisa megang 61% ball possession Australia? Baru kali ini. Ini salah satu yang baiknya daripada Indonesia. Tapi ini merupakan salah satu buruknya juga. Penyebab buruknya apa? Karena kita asik mutar-mutar, nggak tahu, bingung mau masuk kemana. Karena asik menyerang, kena serangan balik. Sibuk ngotak-ngatik, kan? Kena serangan balik, udah gol. Serangan balik, gol. Dan juga kena yang namanya set piece corner kick. Mungkin ya kalau alasan yang paling tepat untuk daripada pembelaan Patrick Kluivert ini ya memang pasti satu, karena minimnya persiapan. Sedikit waktu yang dimiliki oleh mereka, makanya kebablasan, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, chemistry. Itu nggak bisa dipungkiri, chemistry antar pelatih dan pemain itu sangat berpengaruh. Aku pernah tuh ada buat konten tentang 3 faktor yang buat timnas bisa kalah. Awak buatlah. Yang pertama, chemistry antar pemain, karena banyak pemain baru dan juga ada pelatih baru. Datanglah salah satu netizen bilang, enggak lah bang, pemain kita ini pemain Eropa, kalau pemain Liga 1 oke lah. Ini pemain Eropa semua, dari Belanda juga, pelatih dari Belanda, nggak mungkin lah chemistry nggak ada, cepat orang itu menyatu gitu ya kan. Tengok lah itu. Apa menyatu, melempem ada. Kan, karena udah aku bilang, mau kita sesama orang Indonesia aja kalau baru ketemu aja pasti sangat bingung lah. Butuh waktu untuk bersama mengadaptasi, mengadjust itu, kan, menyesuaikan itu butuh waktu. Contoh tiba-tiba ya, nanti Rama Hidayat atau Sebastian Nantik atau Junior Cabral tiba-tiba main di Persija Jakarta, kan butuh waktu. Nggak usah deh, itu kan pemain asing ya. Kayak misalnya sesama Indonesia, misalnya siapa kita buat ya, Firza Andika tiba-tiba main di PSMS lah yang sekarang. Walaupun udah pernah main di PSMS dulu kan, kalau udah main sama sekarang kan orangnya beda, pasti butuh penyesuaian lagi lah, ya kan. Nah maka sangat kita sayangkan nih sebenarnya Patrick Kluivert terlalu berjudi untuk berjudol ya kan, sorry nanti teringat pula lagi dengan kasusnya, walaupun katanya enggak, itu udah selesai masalah itu kata dia, ya kan. Tapi yang jelas di sini kita mesti sadar bahwasanya Indonesia memang cocoknya main bertahan dan hanya mengandalkan serangan balik, itu udah fix 100%, mengingat skuad yang ada dan mengingat kemampuan yang ada. Lihat lawan Arab Saudi, menguasai jalan pertandingan kita? Enggak, kita enggak menguasai jalan pertandingan. Tapi apa hasilnya? Menang. Coba lihat lawan China, menguasai permainan kita, menguasai ball position, menguasai kali 76%. 76% loh. Cina cuma 24%. Tapi apa hasilnya? Menang kita? Enggak, kalah. Maka dari itu udah pas kali lah kita memang main bertahan aja, parkir bus. Nggak usah sosok mantap, main-main total football. Tapi nggak tahu lah ya, mungkin karena ini pertandingan pertama, tapi nanti pas di pertandingan kedua dicoba lagi total football, bisa ya, kita juga berterima kasih kan gitu. Tapi untuk sekarang memang saatnya kita masih mengandalkan yang namanya parkir bus. Terserah kalian mau setuju apa nggak dengan yang ku bilang ya kan. Baru selain itu, coba kalian merasa nggak tadi ya, kalau main sama Sintayong itu dia 1-2-1-2 ke kaki, main dari bawah guys, build up serangan. Tapi entah kenapa pas main tadi itu banyak kali main long ball. Komen di kolom komentar, kalian notice nggak dengan yang aku maksud? Kan? Dan terbukti itulah yang buat kita sering kehilangan bola dan sering kehilangan momentum. Karena kalau tadi kita long ball pas lah akurasinya lah, ini nggak pas pula kan, jadi masalah. Apalagi Nathan Choaon tadi itu, aduh ini salah starting banget lah pokoknya tadi itu. Udah jelas-jelas kata Patrick Kluivert mengutamakan pemain yang menit bermainnya banyak di klubnya. Lah dipilih Nathan Choaon yang cuma 2 menit main dalam satu musim. Kan udah fatal kali kan itu. Ngomong apa, dikerjakan apa. Ada di situ Joel Pelupesi, ada Ivar Yener terlambat masuk, cobalah. Kalau Joel Pelupesi nggak tahu lah, mungkin ada alasan pelatih kah, dia kurang fit apa nggak tahu lah kita. Yang penting ada Ivar. Dan masuknya tadi Ivar, tapi udah telat, kan? Aduh. Nah, gimana menurut kalian guys tentang kekalahan timnas Indonesia ini? Apakah ini karena kendala bahasa? Komen di kolom komentar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.